Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala kunta balidan akhrajatka al-muwazabatu fid darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, engkau Yusuf adalah orang yang kurang cerdas, telah mengeluarkanmu dari rumahmu untuk belajar. Maka peringatanku, takutlah engkau untuk menjadi pemalas, karena sifat malas itu adalah sifat yang jelek dan penyakit yang sangat besar yang sulit obatnya. Ada yang berkata, Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, Wahai Abi Yusuf, tekun di dalam belajar, telah mengeluarkanmu dari rumahmu, maka pesanku, takutlah engkau untuk menjadi pemalas. Karena sifat malas adalah sifat yang sangat jelek, dan penyakit yang sangat besar. Qala asy-syaikh Abu Nasrin As-Saffaru Al-Ansariyu, ya nafsi la turhi fil amali fil birri wal adli wal isani fi mahalin. Syekh Abu Nasrin As-Saffar Al-Ansari berkata kepada dirinya sendiri, wahai nafsuku, engkau tidak boleh lemah di dalam beramal kebaikan, engkau tidak boleh lemah di dalam beramal keadilan, engkau tidak boleh lemah di dalam berbuat kebaikan beserta pelan-pelan. Syekh Abu Nasrin As-Saffaru Al-Ansari berkata, Abu Nasrin Al-Ansari berkata, wahai nafsuku, engkau tidak boleh lemah di dalam beramal kebaikan, engkau tidak boleh lemah di dalam beramal keadilan, engkau tidak boleh lemah di dalam berbuat baik kepada orang lain, beserta pelan-pelan. Fa kullu dzi amalin fil khairi mughtabatun wa fi bala'in wa syu'min kullu dzi kasalin. Setiap orang yang punya amal kebaikan mesti dicintai setiap orang, mesti disayangi setiap orang. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang punya sifat pemalas itu di dalam cobaan dan kejelekan. Setiap orang yang punya amal kebaikan, itu mesti dicintai, mesti disayangi, mesti diingini. Sebaliknya setiap orang yang pemalas, itu ada di dalam cobaan, dan ada di dalam kejelekan. Qala al-musannifu wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run da'in nafsit takasula wa tawani wa illa fathbuti fi zil hawani. Kayak musannif berkata, telah cocok satu syair kepadaku di dalam arti perkataan Syekh Abu Nasrin As-Saffari, tinggallah bermalas-malasan dan menunda-nunda wahai nafsuku, kalau tidak maka tetaplah engkau di dalam orang-orang yang mempunyai kehinaan. Musannif berkata, syair ini cocok kepadaku, di dalam arti perkataan Syekh Abu Nasrin, tinggalkanlah sifat malas, tinggalkanlah sifat menunda-nunda, wahai nafsuku, kalau tidak maka tetaplah engkau di dalam golongan orang yang mempunyai kehinaan.
maka tetaplah engkau di dalam golongan orang yang mempunyai kehinaan. Falam aralil kusalal hadzayuta siwa nadamin wa hirmanil amani. Aku tidak melihat bagian yang diberikan terhadap orang-orang yang pemalas selain penyesalan, selain terhalang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Aku tidak melihat bagian yang akan diberikan kepada orang-orang pemalas, orang-orang yang pemalas selain penyesalan, dan selain terhalang untuk mendapatkan perkara-perkara yang ia inginkan. Wakilah kam min hayain wa kam adzin wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasalin iyyaka an kasalin fil bahsi an syubahima qad alimta wa ma qad syukka min kasalin. Ada kil yang berkata, banyak sekali sifat malu, banyak sekali sifat lemah, banyak sekali penyesalan yang sangat banyak, yang mana semuanya itu keluar dari sifat malasnya manusia. Takutlah engkau untuk malas di dalam membahas dari serupanya perkara yang telah engkau ketahui dan membahas perkara yang diragukan karena sifat malas. Ada kil berkata, banyak sifat malu, banyak sifat lemah, banyak sifat menyesal, itu bermuara dari sifat malas. Bagi manusia. Takutlah engkau untuk malas. Di dalam membahas dari serupanya perkara yang telah engkau ketahui, dan membahas perkara yang telah diragukan sebab kemalasan. Wa qad qila al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Fayambaghi lil muta'allimi ayyat iba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwazabati fit ta'ammuli fi fadailil ilmi. Fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumati wal ma la yafna kama qala Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu syi'ran. Ada kil yang berkata, sifat malas itu dikarenakan sedikitnya berfikir di dalam keagungan ilmu, sedikitnya berfikir di dalam keutamaan ilmu, maka pantaslah bagi orang yang belajar untuk melelahkan dirinya guna menghasilkan ilmu, pantas untuk bersungguh-sungguh, pantas untuk tekun dengan cara berangan-angan di dalam keutamaan-keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu ialah ilmu itu abadi, sebab abadinya perkara-perkara yang diketahui, sedangkan harta itu akan sirna, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ia berkata satu syairan, telah dikatakan bahwa malas itu disebabkan sedikitnya berangan-angan di dalam beberapa keagungan ilmu, dan beberapa keutamaan ilmu. Maka pantaslah bagi orang yang belajar untuk membuat lelah dirinya guna menghasilkan ilmu, dan pantaslah untuk bersungguh-sungguh, dan pantaslah untuk tekun belajar, dengan cara berangan-angan di dalam beberapa keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu ialah
Di antara keutamaan ilmu ialah ilmu itu akan abadi. ilmu itu akan abadi. Sebab abadinya perkara-perkara yang diketahui. Sebab abadinya perkara-perkara yang diketahui. Sedangkan harta itu akan sirna. Sedangkan harta itu akan sirna. Sebagaimana Amirul Mukminin telah berkata, Sebagaimana Amirul Mukminin telah berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, dalam bentuk syair. dalam bentuk syair. Radina qismatal jabbarin fina lana ilmun walil juhali malun fa innal ma la yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Kami ridha terhadap bagiannya Allah yang memaksa di dalam diri kami. Kami mempunyai ilmu, orang yang bodoh mempunyai harta. Sesungguhnya harta itu akan sirna dari zaman yang sebentar, dan sesungguhnya ilmu itu akan abadi. Ia tidak henti-henti abadi bersama orang yang mempunyai ilmu. Kami ridho terhadap bagian Allah yang maha memaksa, Terhadap bagian Allah yang maha memaksa di dalam diri kami. di dalam diri kami. Kami diberikan ilmu. Kami diberikan ilmu. Orang-orang yang bodoh diberikan harta. Orang-orang yang bodoh diberikan harta. Sesungguhnya harta itu akan sirna Sungguhnya harta itu akan sirna dari zaman yang sebentar, dari zaman yang sebentar. dan sesungguhnya ilmu itu akan abadi. Dan sesungguhnya ilmu itu akan abadi. Ia tidak henti-henti akan hidup Ia tidak akan henti-henti akan hidup bersama ahlinya. bersama ahlinya. Wal ilmu an-nafi'u yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Ilmu yang bermanfaat akan hasil dengannya ialah baiknya sebutan, dan ilmu yang bermanfaat ini akan abadi setelah wafatnya pemiliknya, karena sesungguhnya ahlinya ilmu itu hidup selamanya. Ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan sebutan yang baik, dan ilmu yang bermanfaat ini akan abadi setelah wafatnya orang yang mempunyai ilmu. Karena orang yang mempunyai ilmu itu hidup selamanya. Wa ansyadana asy-syaikh al-imam al-ajallu Zahiruddin muftil a'immati Hasan ibn Ali al-ma'rufi bil Murghinani rahimahullahu taala syi'ran al-jahilu na mauta qabla mautihim wal alimu nawa in matu fa ahyaun. Telah memberikan syair kepada kami, yaitu Syekh Al-Imam Al-Ajal Zahiruddin Muftil A'immah, itu Hasan bin Ali yang telah dikenal dengan Al-Murghinani. Ia menembangkan satu syair bahwa orang-orang yang bodoh, mereka itu adalah orang-orang yang mati sebelum mereka mati. Sedangkan orang-orang yang alim, maka mereka adalah orang-orang yang hidup walaupun mereka sudah mati. Telah memberikan syair kepada kami, yaitu syekh yang menjadi imam, yang agung, yang menolong agama, yang menjadi muftinya beberapa imam, namanya Hasan bin Ali, yang terkenal dengan Al-Murghinani. Satu syairan orang-orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang yang mati, sebelum mereka itu mati. Sedangkan orang-orang yang alim, mereka adalah orang-orang yang hidup, walaupun mereka itu sudah mati. Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa adsamuhum qabla al-quburi kuburun wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun
walaysa lahu hinan nusyuri nusyurun, telah menembangkan syair kepada kami yaitu Syekhul Islam namanya Burhanuddin, bahwa di dalam kebodohan itu terdapat kematian bagi pemiliknya sebelum ia mati. Maka jasad-jasad mereka menjadi kuburan sebelum mereka nyampe pada kuburan. Dan sesungguhnya seseorang yang tidak hidup dengan ilmu, ia adalah orang yang mati. Ketika dibangkitkan dari kubur, ia tidak punya kebangkitan yang mulia. Telah memberikan syair kepada kami, telah diberikan syair kepada kami, yaitu Syekhul Islam, namanya Burhanuddin, bahwa di dalam kebodohan itu terdapat kematian bagi pemiliknya, sebelum ia mati. Maka jasadnya orang-orang yang bodoh, itu menjadi kuburan-kuburan mereka, sebelum kuburan-kuburan jasad mereka. Dan sesungguhnya satu orang yang tidak hidup dengan ilmu, itu adalah orang yang mati. Dan ketika dibangkitkan dari kubur, ia tidak dibangkitkan dalam keadaan mulia.